Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin sehat saja ya. Dan seperti biasa di channel ini saya akan masih membahas tentang gangguan kecemasan. Walaupun saya juga ada bahas tentang trauma, kemudian juga tentang pengembangan diri yang lain. Di hari ini, di video ini saya masih membahas tentang gangguan kecemasan ya. Bagi kamu yang mengalami gangguan kecemasan ataupun kamu yang mengalami gangguan kecemasan plus masalah lambung, saksikan terus video ini sampai habis karena saya akan bahas hal-hal yang perlu kamu ketahui supaya kamu bisa lebih tenang. Dan mungkin ada dari kamu yang sudah lama mengikuti channel saya, mungkin sudah tahu apa yang akan saya bahas, atau mungkin juga belum tahu. Nah, bagi yang baru-baru nih mengalami gangguan kecemasan, kemudian nemu channel saya, nah saya harap apa yang saya bahas di sini bisa membantu kamu untuk kamu jauh lebih tenang, ya. Karena seringkali yang perlu kamu tahu itu adalah informasi ini, ya. Informasi ini yang perlu kamu tahu untuk kamu tahu, oh begitu ternyata, ya. Nah, seperti apa itu teman-teman? Yuk, saksikan terus video ini sampai habis. Buat kamu yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Teman-teman yang selama ini ketika mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah asam lambung itu sering khawatir dengan apa yang terjadi di tubuhnya kan? Sering khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Nah, teman-teman saya mau bahas beberapa hal yang sebaiknya kamu tahu dan sebenarnya itu hal yang normal ketika kamu mengalami gangguan kecemasan. Dan saya juga mau ingatkan juga bahwa untuk memahami atau untuk kamu tahu apakah kamu mengalami gangguan kecemasan atau bukan, maka kamu perlu cek dulu secara fisik ke dokter ya. Bagi teman-teman yang belum pernah melakukan medical check up ataupun cek ke dokter, silahkan ke dokter dulu ya. Karena itu penting banget untuk dilakukan di awal pertama kali untuk kamu menentukan apakah sebenarnya masalah kamu lebih dominan karena anxiety kamu ataukah lebih memang karena ada masalah fisik di badan kamu. Nah, yang mau saya bahas adalah yang pertama adalah tentang masalah tensi. Ketika cemas, teman-teman, kamu sering mendapati nggak tensi kamu jadi tinggi? Ya. Nah, teman-teman ketahuilah ketika kamu sedang mengalami kecemasan, maka tensi kamu tuh bisa jadi tinggi dan itu normal. Garis bawahi, itu normal ketika kamu cemas, kemudian kamu tensinya tinggi. Ketika kamu tegang, kemudian tensinya tinggi. Itu hal yang normal sekali. Jadi ketika kamu misalnya cek ke dokter dan kemudian tensinya tinggi, dan ternyata waktu ketika kamu tensi itu kamu cemas, ya wajar kamu tensinya tinggi. Jadi nggak perlu kemudian kamu mempunyai pikiran-pikiran, wah tensiku tinggi berarti gue akan stroke, wah tensiku tinggi berarti aku hipertensi, wah tensiku tinggi berarti aku gini dan sebagainya. Nah dokter yang biasanya pertama kali yang cek kamu dan kemudian melihat bahwa kamu tensinya tinggi, kemudian memberikan kamu obat hipertensi, itu juga normal teman-teman. Kenapa? Karena dia kan sebagai dokter, dia kan care sama kita. Dan ketika dia melihat bahwa kemudian bahwa oh tensinya tinggi ya pasti ya kasih obat untuk penurun tensi. Normal sebenarnya. Tapi karena kamu yang mengalami gangguan kecemasan, kemudian semakin mikir dan mikir, makanya semakin cemas. Ya terjadi biasanya kamu jadi takut ditensi. Ya, takut ditensi. Kalau kemudian kalau ke dokter mau tensi takut. Karena sudah kepikiran nanti hasilnya tinggi. Teman-teman, kalau kamu mengalami kecemasan, kamu ngomonglah sama dokter. Dok, saya ini cemas ketika saya tensi. Dok, saya sehari-hari ini sering cemas, sering khawatir. Dokter yang paham pasti akan, oh oke, Ibu tenang dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, perhatikanlah teman-teman ketika kamu lagi normal, dalam artian ketika kamu lagi tenang, misalnya ketika kamu di rumah atau dimanapun, dan kemudian kamu cek tensi, hasilnya apa? Normal kan? Hasilnya biasanya normal teman-teman. Jadi sebenarnya idealnya adalah kamu cek tensinya ketika kamu tidak dalam kondisi tegang. Nah masalahnya adalah ketika kamu sudah ke dokter, biasanya udah muncul tegang duluan. Ketika kamu rumah sakit, udah mau ditensi, udah tegang duluan. Karena udah mikir yang masa lalu, waduh, zaman dulu tensinya tinggi, ini tensinya tinggi lagi. Itu masalahnya. Nah, bagi kamu yang mengalami masalah ini dan mau lebih baik untuk bisa tidak takut lagi tensi, saya ada video yang bisa kamu lihat di video ini. Ya, silakan cek videonya. Kemudian yang kedua teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kamu cemas, maka kamu akan cenderung sensitif dengan suara keras. Jadi biasanya ada anak nangis, biasanya kamu nggak masalah. Tapi ketika cemas, kamu jadi
gak enak rasanya. Jadi pengen marah-marah atau pengen apa gitu ya. Atau kamu gampang kagetan gitu ketika ada suara keras. Atau misalnya ketika kamu di acara pesta atau di acara yang hingar-bingar kamu rasanya nggak mampu atau nggak bisa. Padahal dulu bisa. Ya, itu hal yang normal ya teman-teman ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, mengalami sensitif terhadap suara keras. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh hadir dalam acara-acara yang suaranya keras. Maksud saya adalah memberikan pemahaman. Hoi, tenang. Kamu itu nggak apa-apa sebenarnya ketika ada suara keras. Jadi kamu nggak perlu nyalain diri sendiri. Karena banyak saya jumpai, banyak orang yang kemudian ketika mereka udah punya anak, anaknya ribut gitu ya. Wajar ya anak ribut, anak kemudian akhirnya teriak-teriak dan sebagainya, masih kecil, wajar. Kemudian kita yang mengalami gangguan kecemasan yang orang tuanya jadi kesel, jadi marah, jadi dan seterusnya. Endingnya setelah marah adalah biasanya apa? Nyesel, kenapa sih gitu aja, padahal kan mereka anak kecil. Ya wajar dong kalau mereka anak kecil seperti itu. Nah jadinya kan begitu, kamu semakin stres, kamu jadinya menyalahkan dirimu sendiri, kamu jadinya merasa kenapa sih aku seperti ini, kenapa sih aku berbeda dengan dulu dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu terus berlanjut, membuat kamu jadi mikir terus dan terus. Ya, jadi tenang saja teman-teman, itu hal yang wajar dan normal. Yang perlu kamu pahami adalah, oh oke, jadi ini hanya biasa saja ya. Oke, jadi saya aman ya? Iya, kamu aman. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kamu akan sering kencing. Ya, benar. Kamu akan mendapati diri kamu sering kencing. Berkali-kali kamu akan kencing. Kenapa? Karena ya tadi, karena ada gangguan kecemasan, jadi kamu akan sering kencing. Karena tubuh merasakan ada bahaya, ada ancaman. Jadi kemudian cara untuk tubuh untuk kemudian bisa lebih rileks ya kencing. Pak, kamu pernah mendapati nggak? Karena saking ketakutannya dia kemudian terkencing-kencing di celananya. Ya kayak gitulah. Karena takutnya terlalu tinggi, jadi kan bisa kencing. Sama. Jadi ketika kamu cemas terlalu tinggi, maka kemudian tubuh akan merespon dengan membuat kamu akhirnya jadi sering kencing. Dan itu normal. Kamu nggak ada sakit penyakit apapun dengan hal itu. Ya makanya saya bilang di awal, sebelum kamu melihat ini, sebelum kamu mempercayai apa yang saya katakan di sini, tolong cek medis, tolong cek dokter terlebih dahulu. Hal lain yang mau saya tambahkan adalah teman-teman, Ketegangan bisa menambah semakin banyak sensasi fisik yang muncul. ya, jadi ketika kamu semakin tegang, maka sensasi fisik itu akan juga semakin muncul lebih banyak lagi. Perhatikan kan, kamu perhatikan deh dalam kehidupan kamu sehari-hari, semakin kamu tegang, semakin mikir yang aneh-aneh, maka kamu akan semakin cemas dan kemudian tubuhmu juga akan akan muncul sensasi-sensasi di fisik yang semakin banyak. Ya kan? Perhatikan kan? Sensasi fisik yang kamu rasakan itu real, sensasi fisik yang kamu rasakan itu benar nyata, oke? Nyata. Itu benar-benar terasa, teman-teman. Ya, itu benar-benar terasa dan yang perlu kamu lakukan adalah belajar untuk lebih pasrah, belajar lebih ikhlas walaupun tidak mudah. Oke. Semakin kamu bisa lebih belajar pasrah atau ikhlas, itu akan jauh lebih membantu kamu lebih baik. Dan juga teman-teman perlu ketahui, teman-teman perlu punya buku ini, buku bebas cemas ataupun buku Kuda Anxiety, teman-teman bisa pulih dari gangguan kecemasan plus masalah lambung. Kamu tidak hanya punya buku, teman-teman, tapi kamu juga akan dapat audio terapi. Kemudian juga kamu akan dapat grup WhatsApp. Kemudian juga masih akan dapat reminder-reminder dari saya juga. Ya, jadi punyai dua buku ini akan sangat membantu kamu jauh lebih baik. Ya. Dan selain itu teman-teman yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tidak sendirian yang mengalami masalah gangguan kecemasan. Kamu tidak sendirian ketika kamu mengalami ketakutan mati. Kamu tidak sendirian, teman-teman. Banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Banyak orang-orang yang cemas. Banyak orang-orang yang sering merasa dia takut keluar rumah. Oke, jadi dan banyak orang-orang yang juga mengalami serangan panik juga. Jadi kamu tidak sendirian. Tidak perlu merasa sendirian. Bagi kamu teman-teman yang mengalami kecemasan dan masalah lambung, maka pahamilah
Semakin kamu cemas, semakin lambung kamu itu terus bergejolak. Semakin lambung kamu itu akan semakin nggak nyaman. Jadi teman-teman, kenapa kamu sering merasa lambung kamu terus bermasalah? Padahal kamu sudah minum obat, padahal kamu sudah ke dokter, sudah menggunakan obat herbal, sudah kemana-mana. Tapi kok lambung saya tetap bermasalah? Kenapa? Karena ininya belum dibenerin teman-teman. Ya, beberapa orang dengan hanya cukup obat herbal, dan kalau kecemasannya ringan, maka dia bisa pulih dengan minum obat herbal, dengan minum obat dokter, karena tidak ada kecemasannya. Udah bisa pulih dengan sangat cepat, teman-teman. Beberapa orang nggak bisa. Kenapa? Karena lambungnya ini banyak dipengaruhi oleh masalah di sininya. Kalau kamu selalu merasa terancam, maka tubuh itu akan lebih mementingkan untuk kamu menghadapi ancaman dulu dibandingkan mikirin perut. Jadi perut kamu terus tidak, saya bilang tadi, tidak berjalan optimal. Akhirnya ya terus asam lambung semakin naik, semakin naik, semakin naik, nggak beres-beres. Oke? Jadi perbaikilah pikiranmu, teman-teman. Kalau kamu masih bingung bagaimana memperbaiki pikiranmu, pakai ini. Ini akan bantu kamu, oke? Hal lain yang perlu kamu tahu adalah teman-teman, ketika kamu cemas, maka kamu akan bisa mengalami mimpi buruk. Itu wajar banget. Kenapa sih kita bisa mimpi buruk? Karena ada tekanan-tekanan emosi yang cukup banyak yang kemudian itu termanifestasi menjadi mimpi buruk. Ketika kamu cemas, ketika kamu takut mati, biasanya akan muncul ketemu orang-orang meninggal. Ketika kamu takut mati terlalu berlebihan, kamu akan mengalami mimpi-mimpi yang sejenis itu. Kamu mengalami kan? Ketika kamu takut mati, maka itu akan terbawa ke dalam mimpimu. Jadi mimpi kamu bukan firasat. Mimpi buruk yang kamu alami ketika ketemu orang mati, ketika ketemu orang yang meninggal di masa lalu, itu bukan firasat. Jangan lagi merasa bahwa itu firasat, saya akan mati. Kamu masih hidup sampai hari ini kan? Masih hidup sampai hari ini kan? Sudah berapa lama coba? Janganlah anggap itu firasat, teman-teman. Karena ketika kamu terus merasa itu sebagai firasat, kamu terus memberikan apa? Ancaman pada diri kamu sendiri. Kalau kamu hanya sekedar tahu, oh ini gangguan cemas ya. Gangguan cemas kemudian saya mengalami buruk. Kamu nggak akan memberikan ancaman pada diri kamu. Maka kamu akan perlahan-lahan mimpi buruk kamu akan hilang. Tapi kalau kamu terus setiap hari mikirinnya, aduh mati ya, aduh akan sakit. Ya kamu akan terus membuat beban mental, beban emosi yang membuat mimpi buruk terjadi. Oke? Jelas teman-teman? Demikian teman-teman apa yang saya bahas hari ini. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa membantu kamu jauh lebih tenang, bisa membantu kamu jauh lebih baik lagi. Tetap semangat, salam bye-bye, cemas.